Halo teman-teman, selamat datang di channel Gritoto. Seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, kita akan mengadu mobil-mobil yang sangat panas. Panas. Ini jadi Honda Brio melawan Toyota Agya, teman-teman. Kita tahu bahwa Toyota Agya, rivalnya Honda Brio, itu punya banyak peningkatan secara signifikan. Fiturnya, spek teknisnya, mesin gitu ya, dia membaik secara signifikan. Tapi di sisi lain, Brio adalah mobil dengan penjualan salah satu yang paling laku di Indonesia. Bahkan yang terbaik. Salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik. Nah, sekarang kita akan membandingkan mereka di penampilan terbaiknya. Karena kita punya varian tertinggi, varian terbaik di antara semua Brio, yaitu Honda Brio RS. Ini Brio RS CVT, teman-teman. Harganya 243,9 juta. Best price. Ini best price-nya. Dan ini adalah Agya GR Sport CVT juga. Harga best price yaitu 253,5 juta sebelum opsi dan warna two-tone-nya juga. Artinya teman-teman, ini keduanya punya kesetaraan yang sangat amat bagus. Betul. Secara dimensi, secara kelas dia compact hatchback, lalu kemudian secara harga mereka memang ada perbedaan, tapi nggak terlalu signifikan. Gitu. Dan sekarang kita akan mengulas kira-kira mana di antara keduanya ini yang paling oke. Dan kita mulai dari desain, teman-teman. Agya itu adalah unit yang sangat banyak perubahannya. Jelas berubah banyak karena dia full model change. Full model change. Sementara Brio ini baru juga, tapi dia hanya facelift ya, Han? Iya, hanya facelift. Dan ini platformnya baru, mesin baru. Desainnya juga lihat. Dia ada body kit nih paling kelihatan. Iya, karena ini yang GR Sport. Yang GR Sport, dan yang GR Sport ini dapat warna two-tone nih. Iya. Tapi dia nambah 2,5 juta, teman-teman. Iya. Di Brio juga ada warna hitam di atapnya ya. Itu juga nambah 2,5 juta. Nah, tapi gini teman-teman, ini secara basicnya Agya itu sekarang jadi lebih impresif buat kita ya, Han. Dia lebih pipih, lebih lebar gitu. Terus kemudian dibanding sama Agya yang lama ya, dia jadi terkesan lebih mahal, lebih sporty. Iya, lebih. Apalagi ini Agya yang tadi Rehan bilang dengan body kitnya termasuk two-tone-nya, ini sudah jauh meninggalkan kesan yang ada di Agya yang dulu. Iya. Gitu. But the thing is, tapi masalahnya adalah ketika kita bandingin sama Brio, teman-teman. Brio, bahkan yang ini yang unit yang kami tes ini bukan yang two-tone kan, masih yang warna non two-tone. Ini tetap terasa lebih mahal, teman-teman. Tetap terasa lebih sporty dan apa ya? Sekali lagi, desain memang soal personal. Setiap orang bisa berbeda penilaiannya. Kalau dari yang kami lihat saat ini, bandingkan keduanya, Brio kayaknya lebih impresif ya. Iya, Brio lebih impresif. Soalnya dari awal ketika dia meluncur, dia udah ngegambarin tuh desainnya yang bener-bener anak muda banget. Dia ngegambarin buletnya Jazz GK5 yang dulu. Terus ditambah wajahnya yang sekarang makin ganteng kan, dengan grill yang baru, lampu baru. Bener. Itu jadi lebih mungkin kesannya gini teman-teman, ini Brio nih sama-sama hatchback yang compact gitu ya. Tapi Brio itu kayak mobil biasa yang ada versi murahnya, yaitu Satya. Sementara Agya itu mobil murah yang ada versi mahalnya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman dapat ya perspektif kita ya. Secara kesan memang keduanya punya nafas yang berbeda. Sama-sama berusaha untuk tampil sporty, tapi kalau ditanya mana yang lebih berkesan, kami rasanya lebih memilih Brio. Dan itu juga terjadi di interior. Bagian dalam nih, Han. Nah ini di Agya nggak cuma eksteriornya yang keren, interiornya juga ikutan keren daripada sebelumnya ya. Jauh lebih keren. Jauh lebih keren, jauh lebih fresh. Desainnya juga lebih gimana ya, lebih edgy gitu ya. Dan juga nih yang gue suka nih, joknya, sweat gini ya. Apalagi di GR Sport nih, eksklusif GR Sport. Ini juga meluk banget di ininya. Ini nggak hanya soal tampilan, teman-teman. Ini juga emang enak buat kita lagi bermanuver kan, biasanya badan terdorong gitu ya. Ini dengan model sayap seperti ini enak banget. Lalu kemudian desain steeringnya gitu ya. Steeringnya juga ada red stitchingnya. Di shift bootnya juga ada red stitchingnya. Tapi sayangnya, ini udah salah satu dashboard nih, udah merambah ke Toyota.
Tapi sebenarnya nih Han, kalau soal Salam Satu dashboard ini sebenarnya ini mirip sama apa aja ya? Ini ada Ayla sama Rocky sama Ray sama Avanza, sama Xenia, sama... Soal desain itu teman-teman, soal Salam Satu dashboard yang tadi Rehan sebut, berlaku nggak hanya sama Toyota dan Honda, tapi mungkin ada banyak brand lain. Intinya adalah itu merupakan salah satu metode untuk mencapai cost efisiensi teman-teman, supaya nggak terlalu mahal. Kalau nggak menerapkan cara seperti ini, mungkin bisa jadi harganya lebih mahal dari yang ada sekarang. Ya. Gitu. Tapi ya sayang banget sih, build quality-nya tuh gimana gitu ya. Plastiknya kurang presisi gitu kalau misalnya kelihatannya ya. Terus juga nih di konsol tengah nih, kalau kita senggol-senggol dikit juga, aduh. Iya teman-teman. Betul bahwa sekarang Agya adalah mobil yang sudah jauh lebih menarik, terutama yang di varian GR Sport dengan nafas yang paling sporty dibanding varian di bawahnya. Yes. Desain dalamnya pun juga lebih bagus, jauh lebih bagus dari sebelumnya. Tapi desain termasuk interior sekali lagi adalah sebuah relatif ya. Relatif ya. Mungkin teman-teman bisa menganggap ini lebih keren kalau case-nya dibandingin sama Brio. Itu pun kami juga enggak membantah. Bisa aja penggemar Agya mungkin termasuk teman-teman menilai ini lebih keren. Cuma di luar dari itu semua teman-teman, concern kami adalah soal build quality yang tadi Rehan sudah sebut. Ini teman-teman saya udah coba bandingin beberapa kali. Ini soal door trimnya memang lebih mudah untuk menarik, ini coba Han tunjukin Han. Yang kayak gitu lebih mudah untuk ditarik. Nah, sementara kalau Brio rasanya lebih solid. Pun dengan kayak misalnya di konsol ini teman-teman. Kenapa kami membahas yang konsol ini sama yang di door trim? Karena itu sangat kasat mata ya Han. Iya, sangat kasat mata. Kelihatan banget gitu. Tapi kadang-kadang juga kerasa gitu loh kalau misalnya lagi nggak sengaja gitu. Lagi macet. Kaki iseng gitu, goyang-goyang. Kaki gitu, kok ini juga ikutan goyang gitu. Jadi soal desain tetap kami merasa mungkin Brio lebih oke menurut kami. Tapi di luar dari soal desainnya, build quality-nya, ya Brio pun juga bisa memberikan kualitas yang lebih mantap gitu. Tapi gini Han, even kita mungkin skeptis dengan build quality-nya ya, tapi kita bisa optimis soal daya tahannya, soal durability-nya. Kita bisa yakin teman-teman bahwa Toyota dan Daihatsu gitu ya, Ayla, itu bisa memastikan kalau ini nih mereka bisa bertahan dalam belasan tahun, mungkin puluhan tahun asal dirawat gitu ya. Gitu. Sekarang kita bahas akomodasinya teman-teman, dan Agya dan Brio RS ini istilahnya sama-sama kompak, tapi di belakang sini tuh dia masih memberikan kelegaan yang lumayan oke. Dua-duanya sama-sama oke, tapi kalau kita bandingkan gimana ya? Ini jok sudah saya atur ke ketinggian saya, dan saya 165 cm teman-teman. Dan kalau soal legroom, ini bisa dilihat di Brio RS itu 10 jari, tapi masih ada ruangan sedikit ya untuk 1 jari lagi, jadi kira-kira 11-12 jari. Sementara untuk headroomnya itu 4 jari. Di Agya GR Sport itu juga 10 jari, tapi 10 jarinya agak tipis ya, meskipun di bagian belakang jok depan itu ada cekungan untuk menambah sedikit lah ya legroom. Dan juga untuk headroomnya itu hanya 4 jari, tapi dia 4 jari tipis. Jadi bisa kita simpulkan kalau Brio RS nih memang lega ya di belakangnya. Dari legroom lega, dari headroomnya juga masih ada ruangan yang oke. Tapi sayangnya teman-teman ada plus minusnya di belakang sini ya. Kalau di Agya GR Sport dia udah dapat ISOFIX dan seat belt di 3 titik di bagian tengahnya juga, ini masih lap belt. Di sini meskipun nyaman, joknya empuk, dia masih dapat tadi lap belt dan belum dapat ISOFIX. Sekarang kita ke akomodasi barangnya teman-teman, dan kalau kita buka bagasinya, nah
Brio tadi udah gua ukur ya, Bas. Brio itu ternyata nggak seoke Agya. Untuk soal lega-legaan barang ya. Yeah. Dia dari panjang sama dari ke dalamnya itu lebih pendek daripada si Agya. Yeah. Dan ya dua-duanya sama-sama bisa dilipat full, tapi nggak flat. Tapi soal barang kecil, di Brio Ares itu punya cup holder yang agak sedikit lebih banyak ya, karena di tengah itu ada 2 tuh di center console, sementara di Agya itu diganti sama wireless charger. Nah, artinya mungkin cup holdernya berkurang, cuma kompartemen untuk menaruh barang kan jadi lebih besar kan? Jadi lebih besar. Terlepas dia bisa wireless charging apa enggak. Dan di Agya pun juga ternyata banyak juga sih kompartemen kecil-kecil, ada yang di dashboard juga ada yang buat koin itu. Lalu di center console juga itu masuknya dalam banget. Dan juga di belakangnya itu ini kan cuma cup holder doang. Di Agya itu ada tambahan sedikit lagi buat masukin barang. Dan kenapa itu menjadi penting teman-teman? Karena ini mobil di kelas ini mungkin banget untuk yang bawa itu anak muda. Mahasiswa gitu misalnya, atau siapapun yang masih muda dan bawa teman-teman. Jadi kalau misalnya pas lagi bawa barang, mau naruh HP gitu misalnya, atau naruh power bank gitu misalnya, itu lebih mudah. Tapi itu soal mengakomodasi barang yang terkait dengan kepraktisan. Tapi kalau soal akomodasi penumpang, ini malah lebih besar ya? Ini lebih besar. Sedikit lebih besar. Berapa jadinya? Ini 11 legroomnya. Untuk headroomnya itu 4 tapi agak longgar ya. Jadi jari teman-teman. 4 jari. Kami menggunakan hitungan jari karena mestinya ini lebih dekat dengan siapapun yang bisa mengukur. Ke jari siapa, Mas? Jari saya. Kecuali jarinya Rehan, jempol semua. Tapi intinya Brio memang lebih lega, cuma nggak terlalu signifikan lah. Agya pun bedanya nggak jauh dibanding Brio. Tapi meskipun ditanya mana yang paling lega adalah Brio, jawabannya cuma kalau ditanya apakah Agya menjadi sempit, enggak sih. Untuk sebuah compact hatchback, Agya pun juga udah cukup leluasa untuk memberikan kenyamanan. Kita nyalain dulu teman-teman. Ini kita sekarang berbicara soal fitur yang mana itu adalah sesuatu yang mungkin menakutkan bagi Brio, dan ini menyenangkan bagi Agya untuk dibahas karena fiturnya lengkap banget teman-teman. Ini sebuah mobil yang basically mungkin sebuah LCGC. Tapi sekarang dia memberikan banyak fitur yang jelas meninggalkan kesan LCGC-nya. Lebih karena sebegitu lengkapnya. Jauh lebih oke malah. Ini sekarang transmisi CVT matic gitu ya. Tapi dia punya mode manual, dan manualnya itu ada di pedal shift. Agya pakai pedal shift coba. Lalu kemudian dia punya wireless charging. Kebayang nggak sih? Agya pakai wireless charging. Lalu dia punya mode berkendara power. Artinya dia punya normal dan power sekarang. Dan semua itu 3 poin ini aja Brio nggak punya. Lalu ditambah lagi dia sekarang punya kontrol stabilitas VSC dan kontrol stabilitas teman-teman. Ini mobil kan potensial untuk dibeli anak muda yang mungkin bukannya mengeneralisir ya, tapi bisa jadi jam terbangnya belum tinggi gitu ya. Padahal mobilnya sangat potensial untuk menikung, lincah gitu kan ya. Sehingga kalau sudah dilengkapi dengan proteksi kontrol stabilitas, pasti akan lebih tinggi nilainya, akan lebih baik gitu. Lalu kemudian Agya teman-teman sudah ada keyless entry, tombol start stop, Brio udah ada. Intinya gini, keyless entry, tombol start stop, AC digital, Brio punya, Agya juga punya. Tapi kalau yang pedal shift, kontrol stabilitas, mode power, wireless charging, ini instrumen digital, dia nggak punya. Lalu kemudian si Agya juga instrumen digital sudah ada. Secara kelengkapan Brio kalah lengkap. Tapi gini kan, Brio ada Apple CarPlay sama Android Auto. Itu dia. Itu kunciannya Brio tuh. Sebenarnya di punya Agya itu ada tiling ya. Tapi ribet banget. Nggak semudah Apple CarPlay sama Android Auto teman-teman. Gitu. Jadi ya kita bisa bilang bahwa secara fitur yang basic nih, secara standar ya, di Agya GRS ini menang jauh dibanding Brio RS CVT. Gitu. Dan tambahan lagi,
Jadi Agya itu Toyota punya customization. Punya customization termasuk dalam soal fitur, dan ini salah satu fitur yang bisa teman-teman beli. Ini original gitu ya. Original. Artinya kualitasnya bagus banget. Ini di VR. Sama satu lagi, sama klaksonnya yang lebih berwibawa. Iya. Nggak ngaruh juga sih. Tapi buat orang yang penting denger suara ini ya mungkin enak juga ya. Iya. Gitu. Secara fitur Brio ya nggak lebih baik dari Agya. Agya mantap. Teman-teman, sekarang kita mau ulas gimana mereka berdua di jalan. Tapi sebelumnya saya mau nunjukin dulu teman-teman. Ini ada visualisasi getarannya Agya dan Brio itu seperti apa sih? Apakah benar-benar seterlihat itu getaran dari mesinnya Agya? Untuk itu nih, ini kita taruh di dashboard ya, airnya. Kenapa di dashboard? Kenapa bukan di mesin? Karena kan dengan semua peredamannya yang dihasilkan, yang dirasakan oleh penumpang kan yang udah di dalam kabin kan. Iya. Gitu, nyalain Han. Ini kita masih mati ya. Kita make sure dulu nggak ada getaran tambahan. Oke, kita nyalain. Nah, ini. Brio seperti ini. Lalu kemudian Agya seperti ini. Dan kalau di jalan teman-teman, memang si Brio ini secara alami lebih menyenangkan. Iya, lebih menyenangkan. Pertama, dia adalah pengguna mesin 4 silinder, yang artinya secara alami dia nggak lebih bergetar dibanding Agya. Lebih halus. Gitu. Ini mobil besar juga kemungkinannya untuk di komuter ya. Iya, untuk perjalanan dalam kota. Iya. Saya suka dengan rasanya yang lebih tenang gitu ya. Apalagi ketika di macet-macetan dengan mesin 4 silinder yang halus gitu, jadi kayak nggak usah mikirin getar-getaran lah, ini udah enak banget gitu. Agya teman-teman, mobil kelas ini Agya dan Brio itu kan besar kemungkinan untuk ngelewatin kemacetan, yang mana ketika kemacetan dari idle sampai angkatan pertama gitu ya. Iya. Terasa getaran mesin 3 silinder yang ganjil itu kan. Betul. Dan Brio nggak merasakan itu, tepatnya nggak menderita hal itu. Menderita hal itu. Jadi dalam soal driving impressionnya, wah ini terasa lebih fun. Lebih gitu. fun, lebih Lalu kemudian asik. Ketika kita bermanuver nih, ketika kita membelok cepat atau ketika kita menghindari mobil gitu misalnya, ini terasa lebih ajak. Betul. Agya tuh bagus sebenarnya, apalagi udah set suspensi yang GR gitu ya. Iya. Tapi somehow secara driving impression teman-teman, di antara dua mobil yang lincah ini, Brio tuh seperti bisa memberikan kelincahan yang lebih natural. Lebih natural banget ini. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa driving impressionnya Brio memang cenderung lebih baik. Kenapa lebih cenderung? Karena ternyata dia juga punya kelemahannya. Iya. Soal road noise-nya itu khas Honda, berisik dari bawah. Lalu kalau hujan nih. Ini dari dibandingkan sama Agya ya, ini lebih tipis daripada punya Agya headlinernya, plafonnya. Jadi Agya nggak lebih berisik pas lagi hujan ya? Mungkin sedikit sih. Tapi secara keseluruhan kita bisa bilang di antara kedua mobil yang fun ini, Brio lebih fun. Sekarang kita bahas performa Brio RS dan Agya GR Sport, perbandingan performanya. Jadi kalau dari segi spesifikasi teknis, ini dua-duanya mesinnya 1200 cc nih mas. Iya. Tapi bedanya yang satu 3 silinder, yang ini Agya. Yang Agya yang Brio itu 4 silinder. Iya. Dari kapasitasnya juga nggak beda jauh ya. Cuma karakternya nih agak sedikit berbeda. Kalau di Brio RS dia lebih powerful. Sementara di Agya itu torqueful, karena dia torsinya lebih gede, 113 Nm ketimbang Brio RS yang 110 Nm. Nm. Dan terlepas dari rentetan output itu ya, memang karakternya Toyota dan Daihatsu dengan Honda itu beda teman-teman. Iya. Honda tuh kayak enak di putaran tinggi gitu ya. Enak di ngepol tinggi gitu. Sementara ini dari menengah, rendah menengah gitu ya. Jadi itu bisa memberikan rasa berkendara yang berbeda gitu.
si Toyota Agya ini teman-teman, ini kalau pas lagi start kayak gini nih keluar dari lampu merah gitu ya, kayak lebih enteng gitu kan, karena memang torkful kan. Tapi kalau Brio pas sudah di kecepatan tinggi, enak buat di high rev gitu. Di high rev itu enak banget. Iya. Tapi gimana soal akselerasi sama konsumsi bahan bakarnya nih? Iya, di 0-100 berapa? Nah, 0-100 tuh kalau AG itu 11,8 detik. Itu kenceng teman-teman. Kenceng banget. Dan kenyataannya teman-teman, Brio yang udah kenceng itu lebih kenceng Agya nih. Brio itu 0-100 butuh 12 detik. Sementara ini tadi 11,8 detik. 11,8. Dan ketika kita sudah amazed dengan akselerasinya, ternyata soal efisiensi teman-teman Agya juga lebih baik. Lebih mantap. Berapaan? Kalau di dalam kota dengan kecepatan 22 km per jam rata-rata 17,1 km per liter. Iya, sementara Brio itu 16,2 km per liter teman-teman. Gitu. Lalu di rute tol, kecepatan tinggi gitu ya. Ini berapaan? Ini 21,1 km per liter. Sementara di Brio itu 20 km per liter. 20 km per liter. Padahal angka-angka yang dihasilkan oleh Brio tuh udah impresif teman-teman. 16,2 buat rute dalam kota itu luar biasa loh. Luar biasa itu. Luar biasa irit. Di tol pun juga 20 km per liter ya, itu sudah sesuai dengan ekspektasi tentang apa itu mobil irit. Iya kan? Tapi ya kalau ditanya mana yang lebih irit antara Brio sama Agya, ya Agya membuktikan bahwa dia lebih irit. Dan dia juga lebih kenceng. Lebih kenceng juga. Gitu. Jadi secara performa kita bisa bilang bahwa mesinnya Agya punya kelemahan mendasar, yaitu getaran yang lebih terasa. Iya. Getaran yang lebih terasa ya, bukannya bergetar banget, karena kalau udah di cruising gini dia nggak bergetar kan. Kalau udah bekerja di putaran yang optimal gitu ya. Tapi kalau soal kenceng-kencengan dan irit-iritan, ya Brio mesti mengakui keunggulan dari Agya, teman-teman. Sekarang kita ada di akhir ulasannya teman-teman, dan di antara Brio RS dan Agya GR Sport itu nggak ada yang unggul mutlak ataupun yang jelek mutlak, nggak. Tapi dua-duanya plus minus nih. Ya, sebagaimana layaknya komparasi selalu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya teman-teman Agya dulu nih. Dia unggul soal fitur yang nggak hanya bisa mengalahkan Brio, tapi juga mengalahkan Brio dengan sangat telak. Fiturnya sangat amat bagus. Lalu kemudian soal performa teman-teman itu pun juga menjadi kelebihan Agya. Karena begini, Brio teman-teman itu punya performa yang sangat bagus. Dia kencang dan dia irit, itu no debat lah. No debat. Tapi teman-teman, Agya itu bisa melakukannya dengan lebih baik dibanding apa yang dilakukan oleh Brio, baik melalui akselerasi maupun efisiensi. Betul. Dia lebih kencang dan dia lebih irit, sehingga ya sekali lagi nih, Brio ini teman-teman bukannya pelan dan bukannya boros. Enggak. Dia udah kenceng dan dia irit. Iya. Tapi ini lebih baik. Lebih baik. Secara performa gitu. Lalu kemudian soal akomodasi teman-teman, terutama barang maksudnya ya. Ini dia unggul. Membawa barang itu lebih banyak. Mungkin nggak begitu penting bagi banyak orang ya. Tapi siapa tahu ada di situasi yang misalnya bawa belanjaan. Belanjaan atau mau pindah dari kosan A ke kosan B gitu ya. Itu Agya bisa melakukannya dengan lebih baik karena lebih lega. Tapi kalau soal akomodasi penumpang, barulah Brio menjadi lebih baik. Dia menjadi unggul karena dari legroomnya juga oke, dari headroomnya juga oke dibandingkan sama ini, meskipun nggak berarti Agya itu sempit ya. Iya. Lalu keunggulan Brio berikutnya adalah soal rasa berkendara teman-teman. Dia dengan khas alaminya Honda. Iya, wah asik banget itu. Cekatan, asik buat bermanuver gitu di Brio. Lalu soal desain teman-teman. Desain ini keren banget sih. Tapi ini sama-sama keren sih, antara Agya sama Brio itu keren. Tapi dari awal Brio RS keluar lalu ditambah begini, itu makin mantap. Gitu. Jadi kita bisa bilang teman-teman, kesimpulannya Agya unggul di soal fitur, soal performa, lalu kemudian soal akomodasi barang. Sementara Brio bagi kami unggul di soal desain yang lebih menarik, kemudian soal rasa berkendara yang lebih asik, lalu kemudian akomodasi buat penumpang yang juga lebih lega gitu. Dan kalau kita bisa tambahin lagi teman-teman, ini soal ini Han, soal kenyamanan itu punya karakter yang berbeda. Iya, karakter yang berbeda. Kenyamanannya tuh dua-duanya sama-sama keganggu. Brio itu keganggu sama road noise, sama kalau hujan. Kalau hujan lebih terdengar, tapi kalau ini keganggu sama getaran pas lagi di merayap gitu ya.
Gitu. Jadi sekali lagi ini sebuah pilihan karena semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Sama satu lagi, harga. Ya. Harganya ternyata punya punya level yang setara. Iya, level yang Tapi setara, kalau ditanya 240 mana jutaan. yang lebih menarik, lebih murah, Brio ternyata teman-teman. Si penguasa pasar ini punya harga yang lebih murah ternyata ya. Gitu, sampai 5 juta lebih. Baik yang 2 ton maupun yang single ton, disparitas harganya kira-kira segitu. Iya. Gitu. Kalau menurut teman-teman lebih oke yang mana? Antara Brio dengan Agya, sama-sama varian tertinggi nih, RS dengan GR Sport, yang lebih atraktif di mata teman-teman yang mana? Tolong tulis di kolom komentar ya. Kami perlu tahu opininya. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.